Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmah. Ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah. Ini tempat menjadi tempat turunnya barakah. Ini tempat menjadi tempat turunnya inayah. Hamba-hamba yang duduk di sini Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Allah pandang dengan pandangan kelembutan. Karena ini majlis untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Khawashi Syarwani berkata Imam Asy-Syarwani, qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar malam Jumat baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung dan lebih luhur daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya ruh, yaitu Jibril, malam turunnya malaikat, malam yang lebih utama dari 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih utama dan lebih agung daripada malam Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu an, beliau berkata, malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara, 3 sebab. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam adanya dan turunnya malaikat di muka bumi, sedangkan malam Maulid adalah malam adanya dan lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi. Adanya Nabi, lahirnya Nabi di muka bumi sudah tentu lebih mulia dan lebih utama daripada turunnya dan adanya malaikat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada anugerah Lailatul Qadar untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari besar, hari-hari mulia, hari-hari agung, malam-malam yang agung dalam Islam. Oleh karenanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam syair Al-Imam Muhammad Sayyid Muhammad Amin Qutbi, gal ya lailatal itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu luhur, begitu suci. Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi suci? Berawal darimu, lahir darimu hari-hari yang mulia dalam Islam. Yaitu kalau bukan karena hari Senin, kalau bukan karena berawal darimu, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Yakni kenapa? Karena pada malam tersebut, pada saat tersebut lahir baginda Nabi besar Muhammad, sehingga adalah hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, Idul Adha, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada Ramadan, Islam, iman, ilmu, akhlak, adab, wara, khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah, salat, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad. Tidak akan ada itu semua kalau bukan itu diawali daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Busiri radhiyallahu an dalam Qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini pada malam hari ini berbahagia, bergembira, bersukacita dengan lahirnya Nabi Muhammad.
Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para asfiya, bukan para aimatul, bukan para salafun salih, bukan para aimatul arba'ah, bukan Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para mujaddidul Islam, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga malaikat, tetapi yang memerintahkan berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Siapa mereka? Saya, engkau, kalian, kita hendaklah bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil karangan Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jaluddin Al-Mahalli dan Imam Jaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan karunia Allah adalah Islam, iman, ilmu dan Al-Quran. Ini karunia Allah. Terus apa rahmat Allah? Rahmat Allah sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, iman, ilmu, Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka jikalau intisari daripada maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi, maka berarti yang memerintahkan bermaulid adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran Allah yang memerintahkan bergembira dan berbahagia dengan adanya rahmatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Rahmat Allah bagi alam semesta, alam jagat raya, bukan hanya rahmat bagi umat Islam saja, bukan hanya rahmat bagi sesama manusia saja, tetapi rahmat Allah untuk seluruh alam semesta. Maka dengan adanya rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad, falyafrahu, maka bergembiralah kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Sebagaimana yang dikatakan, diceritakan oleh Abu Ya Maliki, umat Islam Indonesia, umat Islam yang dirindukan, dibanggakan dan dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau udah masuk bulan Maulud, Rabiul Awal, bahkan bukan Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus setiap bulan, setiap saat, tidak ada, kalau tidak ada malam tanpa membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi masuk bulan Maulid, setiap ganggang, lorong-lorong, masjid-masjid, surau-surau, musola-musola, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah, lapangan-lapangan, setiap desa, kampung, setiap masyarakat, warga, kota, wilayah, daerah, dari Sabang sampai Merauke, semua merayakan Maulid Nabi Muhammad. Semua membuat acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak ada negara yang dimana paling banyak di dunia yang mengadakan, merayakan dan membaca Maulid Nabi Muhammad seperti negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, negara mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, yang paling banyak merayakan Maulid Nabi Muhammad dan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayang seribu sayang, sayang seribu sayang, di negeri yang kita cintai, di negeri yang dimana penguasanya, penguasa negeri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, di negeri yang kita cintai ini, tepat 1 tahun yang lalu ada seorang anak cucu Rasulullah
Ada seorang Habib yang merayakan maulid Nabi Muhammad. Atas perintah Allah, beliau bergembira dan berbahagia dengan lahir datuknya Rasulullah. Beliau bikin acara maulid Nabi, memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Berkumpul para ulama, para habaib, para kiai ada di situ. Di situ ada ilmu, ada nasihat, ada hikmah. Orang-orang mengambil intifa, mengambil hikmah, mengambil iktibar, manfaat, pelajaran di situ. Beliau merayakan maulid Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya beliau, banyak. 1 tahun yang lalu para ustadz, para kiai, para habaib banyak yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi satu Habib ini, beliau merayakan maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, beliau dihinakan, saudara-saudara. Kedua tangan beliau, tangan yang mengalir darah Nabi Muhammad, tangan yang pernah mengangkat mayat ketika tsunami di Aceh, tangan yang selalu berkeringat berdakwah untuk membela Islam dan membela umat Nabi Muhammad, tangan yang selalu berkeringat untuk membela bangsa dan rakyat. Tangan tersebut diborgol, dihinakan, dinistakan. Beliau dibikin bagaikan koruptor, bagaikan bandar narkoba, bagaikan penjahat, saudara-saudara. Sedangkan para pengkhianat bangsa, para tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Tangan beliau diborgol, dihinakan. Bukan hanya itu, rekening keluarga beliau diblokir. Bukan hanya itu, 6 laskar, 6 pengawal setia beliau dibunuh, dibantai dengan kejam. Kuku-kukunya dicopot, saudara-saudara. Badannya disetrika, kemaluannya dibakar, ditembak jantungnya dari arah dekat. 6 laskar tersebut mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk anak cucu Nabi yang bergembira, memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, kalau ini penguasa di Indonesia, mereka Wahabi, saya nggak heran. Kalau penguasanya Wahabi, orang bikin maulid ditangkap, ditahan, di penjara, saya nggak heran. Kenapa? Wahabi gak suka maulid. Ini mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak ustadz, kiai, habaib yang bikin maulid tidak ditangkap. Hanya beliau yang ditangkap. Alasan kerumunan dan lain-lain. Mal-mal milik asing tetap buka. Tenaga kerja asing waktu itu tetap datang ke Indonesia. Siapa? Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah sosok orang masuk ke dalam penjara karena merayakan maulid kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Ziyad, saudara-saudara. Saya tanya, ini perbuatan zalim apa tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kezaliman lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Jawab yang keras, lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kemungkaran lawan apa biarkan? Saudara-saudara, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak diajarkan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, betul? Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidahnya Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i. Tapi yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan kemungkarannya, maksiatnya, mungkaratnya, dolalatnya, sayyiatnya. Yang kita lawan ketidakadilannya. Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing. Itu yang akan kami lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Makanya saya tanya semuanya di sini, siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap bangkit kembali? Sudah cukup, saudara-saudara. Selama 3 tahun
tahun saya di penjara. 1 tahun lebih Habib Rizik di penjara. Banyak daripada ustadznya, kiainya, Habibnya tengkurap, diam, bungkam, dan itu tidak bisa kalian nafikan. Tahu walaupun saya dalam penjara. Cukup. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Bangun kalian dari tidur kalian. Sudah cukup selama ini kita diam. Cukup selama ini kalian diam. Cukup selama ini kalian bungkam. Cukup selama ini kalian tertidur. Saatnya sekarang bagi kalian untuk bangkit untuk agama, bangkit untuk negara, bangkit untuk bangsa, bangkit untuk rakyat, bangkit untuk Indonesia. Sampaikan kepada mereka, para penguasa-penguasa, para pejabat-pejabat, para koruptor-koruptor, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sampaikan kepada mereka bahwasanya kami, para pemuda-pemudi bersumpah NKRI harga mati. Saya tanya semua yang ada di sini, NKRI harga mati apa tidak? NKRI. Kurang keras, NKRI. NKRI. Pancasila. Pancasila. UUD 45. Garuda. Merah putih. Sampaikan kepada mereka, para penguasa zalim, para pengkhianat bangsa, bahwasanya kami, para pemuda-pemudi bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, mulai saat ini kami akan bangkit dari diamnya kami. Kami akan bangkit dari tengkurapnya kami. Kami tidak akan pernah diam. Kami akan tegak berdiri untuk melawan kezaliman. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur sampai hancur untuk membela bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Siap berjuang, siap berjuang, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela Indonesia, siap bela rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasiat saya bagi para laskar, semenjak wafatnya 6 syuhada, kalian para laskar banyak diam, bungkam, habis nyali kalian, dan itu tidak bisa kalian nafikan. Kenapa? Kalian takut di penjara? Gak takut? Mati? Terus kenapa kalian diam? Kenapa kalian bungkam? Kenapa? Harusnya dengan wafatnya 6 laskar tersebut, itu bukan menjadi ketakutan bagi kalian. Jangan dengan wafatnya 6 laskar tersebut kalian jadikan air yang memadamkan semangat juang kalian. Salah. Harusnya mereka berenam yang wafat, mereka telah berkumpul bersama Datuk Habib Rizik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu yang namanya cinta seperti itu. Cinta bukan di mulut, bukan. Cinta bukan di mulut, bukan. Cinta bukan hanya di mulut. Mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya demi menjaga Habib Rizik sebagai anak cucu Rasulullah. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang wafat, yang gugur demi apa? Demi menjaga baginda Nabi besar Muhammad. Ada salah seorang sahabat ketika perang, datang musuh Allah bawa pedang ingin membelah Rasulullah. Dia kasih tangan kanannya, putus tangan kanannya. Untuk apa? Untuk menjaga Rasulullah. Datang lagi musuh Allah bawa pedang, kasih kirinya, putus tangan kirinya. Musuh Allah megang panah, dia kasih dadanya, terkena ratusan anak panah dadanya. Demi apa? Demi agar tidak setitik pun tergores, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada musuh Allah yang membawa rantai, diputar-putar itu rantai, dilempar
sehingga menempel 2 buah mata rantai di pipi Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, maafkan, aku tidak bisa mencabut rantai yang menempel di pipimu karena kedua tanganku telah putus. Maka izinkan aku mencabutnya dengan gigi-gigiku ya Rasulullah. Dicabut, rontok, gigi-giginya rontok. Kedua tangannya putus. Demi apa? Demi menjaga anak cucu Rasulullah. Bagaimana Sayyidah Nusaibah? Nusaibah yang diberi gelar Hamiyatur Rasul, penjaga Rasulullah. Wanita. Sayyidah Nusaibah, perempuan. Seorang wanita. Dia rela kedua tangannya putus. Perutnya terurai isi perutnya. Demi apa? Demi menjaga Rasulullah. Itu bukti daripada kecintaan. 6 laskar, 6 saudara kalian telah membuktikan kecintaannya kepada Habib Rizik. Telah membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah melalui mengorbankan nyawa dan jiwanya demi anak cucu Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kita orang Habib Rizik, Habib Muhammad Rizik Nu'zin bin Syihab, Habib Hanif, Habib Ahmad, beliau dan anak beliau dan kawan-kawan seperjuangannya. Yang kami cari ini apa? Beliau enak di Mekah. Apa yang kita orang cari? Saya ngapain mau pergi ceramah ke sana, ke sana, ke sana? Bisa aja saya duduk di rumah, ada bersama anak sama istri, urus pondok, enak, tenang, nggak mikir kanan, nggak mikir kiri, nggak capek. Tapi tidak, kami mengambil risiko itu. Kami menyampaikan kebenaran, melawan kezoliman, kami lawan kemungkaran. Risiko paling kecil bagi kami di penjara. Itu risiko kecil. Risiko terbesar bagi kami adalah dibunuh. Kalau tidak kami diracun, atau tidak kami dicincang-cincang tubuh kami sampai habis, nggak ada lagi tersisa, bisa kami dibuang, dihancurkan, dibinasakan, ditembak dengan cara apapun. Itu risiko terbesar kami adalah mati. Risiko terkecil di penjara. Tapi kenapa Habib Rizik, kami semua mau mengambil risiko itu? Untuk apa? Untuk kalian sebagai umat kakek kami Nabi Muhammad SAW. Jikalau kami saja rela mengambil resiko di penjara bahkan mati demi kalian, terus apa yang bisa kalian lakukan untuk beliau-beliau? Saudara-saudara sekalian, kalian tahu saya baru keluar dari penjara waktu 1,5 tahun yang lalu. 2 hari keluar saya udah ditahan lagi. Padahal saya tahu resikonya saya bakal di penjara kalau pegang mic. Saya tahu resikonya di penjara. Tapi saya ambil risiko itu. Tidak ada urusan. Saya nggak ada urusan. Tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah dalam menyampaikan kebenaran. Oleh karenanya bangkit, sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut kepada siapapun. Takutlah kepada Allah. Selama kau benar, jangan pernah kau takut. Lawan terus. Kebenaran akan selalu menang. Kebenaran tidak akan pernah kalah, saudara-saudara. Penjara itu bukanlah akhir. Itu baru awal, saudara-saudara. Oleh karenanya kami mengambil risiko itu. Bahkan saya, Bahar bin Smith, penjara kecil. Jangankan cuma di penjara. Demi Islam, demi tegaknya agama kakek kami Rasulullah, demi bangsa, demi rakyat, demi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangankan cuma di penjara. Bagi saya, Bahar bin Ali bin Smith, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karenanya saya tanya sekali lagi, siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap hancur? Siap binasa? Siap mati? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Kita doakan agar para penguasa-penguasa Allah berikan hidayah.
Allah jadikan para pemerintah yang baik, penguasa yang baik, yang taat, yang patuh kepada Allah, yang mensejahterakan rakyat, yang memakmurkan rakyat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah tegur, kita sudah nasihati, kita sudah kritik jabat, penguasa, pemerintah. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat, betul? Jadi rakyat biasa kalau nggak mau dikritik, betul? Saya tanya, kita rakyat bukan? Rakyat bukan? Rakyat bukan? Gaji mereka dari siapa? Yang keras gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam yang mereka pakai dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rakyat adalah ibu kandung mereka. Kita rakyat ibu kandung tentara, ibu kandung polisi, ibu kandung pejabat dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Kita adalah ibu kandung mereka. Oleh karenanya sudah sewajarnya anak tidak boleh durhaka kepada ibunya, betul? Oleh karena kita doakan biar mereka jadi pemerintah yang baik, jadi pejabat yang baik. Habib Rizik kami apa? Enggak. Kami tidak mencari pemimpin. Enggak. Bahar bin Smith bukan pemimpin. Bahar bin Smith pelayan. Bahar bin Smith budak. Saya Bahar bin Smith pelayan umat, pelayannya rakyat. Saya Bahar bin Smith budak, budaknya kalian umat, budaknya rakyat, budaknya bangsa, pelayannya bangsa. Saudara-saudara, kakek apa yang kami cari? Enggak. Kakek-kakek kami, para aslafun soleh, para habaib. Apa kata beliau-beliau? Andaikan pangkat, jabatan, kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela, tidak ridho pangkat, jabatan, kekuasaan tersebut dipegang oleh binatang peliharaan kami. Kami, andaikan saya pelihara burung di rumah, pelihara kucing. Andaikan pangkat, jabatan, kursi-kursi kekuasaan bisa dipegang, maka binatang-binatang peliharaan kami tidak rela dipegang oleh mereka. Apalagi oleh kami, saudara. Nah, kami pelayan, kami bukan pemimpin, bukan tidak. Kami hanya ingin ini rakyat, ini bangsa, ini negara menjadi negara yang sejahtera, yang makmur, yang aman. Kita yang sesama muslim disatukan dengan agama, betul? Yang bukan muslim, yang bukan seagama, yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu bangsa, satu negara, satu bendera, satu kedaulatan, satu tanah air. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul? Kita yang muslim, sesama saudara muslim disatukan dengan agama. Yang bukan muslim, Nasrani, Buddha, Hindu, mereka saudara kita satu bangsa, betul? Oleh karenanya kita doakan agar para pemerintah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala jadikan pemerintah yang baik dan yang bisa mensejahterakan rakyat. Terus kita doakan juga bukan hanya pemerintahnya. Kita doakan agar para ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, ustadznya, kiainya, habibnya, kita doakan agar mereka yang dekat dengan penguasa, para ulama, ustadz, kiai, habib, Allah beri mereka hidayah agar bisa. Kita doakan para ustadz, kiai, habib yang dekat dengan penguasa dan pejabat, Allah beri mereka hidayah agar bisa memberikan hidayah kepada para penguasa dan pejabat tersebut. Kita doakan para ustadz, para kiai, para habib yang dekat dengan pejabat agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga bisa memberikan petunjuk kepada para pejabat dan penguasa tersebut. Mereka bisa memberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Jangan menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'yil muluk. Jangan menjadi orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Kita semua cinta ini bangsa, kita semua cinta ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua sama-sama
ingin bangsa ini menjadi negara yang makmur, yang sejahtera, yang berwibawa, yang berdiri sendiri, yang tidak tunduk kepada negara-negara asing. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang aman, negara yang sejahtera, negara yang makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya pesantren. Saya lagi bangun pondok pesantren. Seperti yang saudara-saudara tahu, saya bangun pondok itu, saya haramkan pondok saya terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan dari pemerintah salah, enggak. Saya hanya ikhtiyat, berhati-hati. Saya enggak mau terima. Takutnya kalau saya terima nanti akan mendiamkan kezolimannya, kemungkarannya. Beb, itu salah, itu pejabat salah. Kenapa enggak ditegur, Beb? Enggak enak menegur. Kemarin pondok anak bisa dikasih semen 1000 sak. Enggak enak menegur. Kemarin bisa dikasih amplop. Enggak enak menegur. Kemarin habis diajak naik helikopter bareng. Enggak enak menegur. Kemarin habis dikasih mobil baru. Enggak ya, pokoknya serba enggak enak. Kenapa? Ya karena itu tadi. Nah, makanya oleh karena saya harap saudara-saudara yang ada di sini bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT. Karena saudara-saudara, saya bangun pondok pesantren itu dari nol. Satu hal yang ingin saya beritahu. Saya ini beda sama yang lain. Saya selama 13 tahun. Saya kalau masa ceramah itu dari umur 6 tahun itu saya sudah ceramah di masjid Kampung Arab Manado. Bahkan saya selalu juara dalam hal ceramah. Saya keliling. Tapi tetap saya mondok. Saya punya abah bukan orang alim. Saya punya kakek bukan orang alim. Mungkin banyak di Jakarta, di Jawa Barat. Ada orang, ada habib atau kiai atau ustadz yang bapaknya alim, kakeknya alim. Bapaknya dikenal sama umat, kakeknya dikenal sama umat. Ada ustadz, ada kiai, ada habib yang abahnya udah dikenal umat, kakeknya udah dikenal umat. Saya siapa? Bahar bin Ali bin Ali. Siapa Ali? Ali bin Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Saya dakwah dari nol. Dari murid saya hanya 4 orang. Baca rotib haddad, rotib alatos, hizib bahar, hizib nasor, maulid simdudurot, burda, jaliyah, mafatihus sa'adah, futuhatul arsyiyah, wirul kabir, wirul sogir, Syekh Bakar bin Alim. Itu pondok pesantren saya dulu dari bambu. Saya gali sendiri pakai tangan. Banyak orang majelis atau pondok itu warisan, Pak. Warisan dari abahnya, dari kakek ke abahnya, abahnya ke dia. Kalau Bahar bin Smith siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi ingat saudara-saudara, walaupun saya punya abah, saya Bahar bin Smith, saya punya abah bukan orang alim. Saya punya kakek bukan orang alim. Saya punya abah bukan wali. Saya punya kakek bukan wali. Tetapi saya Bahar bin Smith, yang abah saya bukan orang alim, kakek saya bukan orang alim, abah saya bukan wali, kakek saya bukan wali, tapi saya Bahar bin Smith adalah salah satu habib yang demi Allah nyawa saya, jiwa saya akan saya pertaruhkan untuk membela habib yang saat ini dalam penjara karena maulid Nabi Muhammad, yaitu Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, bukan orang alim, kakek saya bukan orang alim, abah saya bukan wali, kakek saya bukan wali, tapi saya nyawa jiwa saya akan bela mati-matian Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Itu saja yang ingin saya sampaikan.